Makan malam tiba, semua berkumpul di meja makan. "Kalian ada rencana bulan madu kemana?" tanya Haruna. "Rencananya sih, Raja ingin mengajak Kiara ke Paris. Tapi, entah Kiara setuju atau tidak." "Raja belum berunding dengan Kiara," jawab Raja. "Loh, memangnya Kiara ada rencana ke tempat lain?" tanya Tristan. "Padahal, Paris kan terkenal sebagai kota paling romantis buat bulan madu." "Kesana saja sayang," bujuk Haruna. Ratu hanya tersenyum tanpa memberi jawaban. Ada hal penting yang ingin dikatakan kepada Raja dan keluarganya. Namun, Ratu takut mereka tidak setuju. "Kenapa tidak menjawab? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu sayang?" tanya Haruna. "Itu, Mah. Boleh tidak, kalau Kia pakai nama Ratu saja?" Ratu bertanya dengan takut. Nama Kiara adalah nama sebenarnya yang diberikan kedua orang tuanya. Namun, nama itu sudah tercatat sebagai anak Tristan dan Haruna. "Kamu tidak suka dengan nama itu?" tanya Haruna. "Tidak. Hanya saja, Kia memakai nama itu hanya beberapa tahun, tapi nama Ratu sudah lama dipakai. Kia lebih nyaman dengan nama itu. Lagi pula, Raja kan memang harus berpasangan dengan Ratu," paparnya. Ia tersenyum, mencoba meleburkan ketegangan yang terjadi. "Oke. Nama Kiara tidak ada lagi. Kami akan memanggilmu Ratu mulai sekarang," ucap Tristan. Ratu menghela napas lega. Ia pikir, mereka semua akan marah. Sungguh tidak disangka, mereka setuju begitu saja. Selesai makan malam, Tristan dan Raja pergi ke kamar mereka. Sedangkan Haruna dan Ratu pergi mencuci piring, lalu merapikan meja makan. Pekerjaan selesai, mereka menyusul para suami ke kamar. Sebelum berpisah di tangga, Haruna memberikan nasihat kepada menantunya. "Kamu sudah menjadi seorang istri. Sebagai seorang istri, kita harus menurut dan mengikuti kata suami. Raja ingin membahagiakanmu dan mengajak berbulan madu. Jangan menolak dan mengecewakan suamimu. Kamu mengerti kan?" ucap Haruna. "Ratu mengerti Mah," jawab Ratu. Ratu masuk ke kamarnya. Raja sedang duduk bersandar di ranjang sambil membuka laptopnya. Ia naik ke ranjang dan bersandar di pundak Raja. "Sedang apa sayang?" tanya Ratu. "Mencari tempat yang mungkin kau suka untuk liburan bulan madu kita," jawab Raja dengan pandangan terus menatap ke arah layar laptop. "Aku setuju, kalau kamu ingin kita honeymoon ke Paris. Lagi pula, Paris kota yang indah," ucap Ratu. "Sungguh? Kamu setuju kita honeymoon ke sana?" tanya Raja untuk memastikan. Ratu menjawab dengan anggukan pelan. "Aku punya berita bagus loh," ucap Ratu. "Apa itu?" tanya Raja penasaran. "Nanti saja," ucap Ratu. Raja jadi penasaran, tapi ia tetap fokus kembali ke layar laptop. Raja mencari hotel yang dekat dengan ikon negara Prancis itu. Istrinya sudah setuju, ia tinggal memesan hotel dan tiket saja. Ratu berendam dalam bak mandi dengan esens bunga mawar. Hari ini, Ratu ingin memberi kejutan pada Raja. Karena ternyata Ratu hanya mengalami menstruasi 1 hari, sepertinya karena kelelahan seusai pesta pernikahan. Ia ingin terlihat cantik, wangi, dan segar di malam pertama mereka. Selesai berendam, Ratu memakai gaun tidur transparan seperti kemarin. Semua gaun tidur Ratu bermotif seperti itu sekarang. Bedanya, kali ini Ratu memakai gaun tidur selutut berwarna hitam tanpa menggunakan underwear. Ratu melangkah dengan perlahan ke arah Raja yang sedang serius menatap layar laptop. "Tidak ingin mandi dulu sebelum tidur?" tanya Ratu saat sudah berdiri di samping Raja. Raja menoleh dan segera berpaling. "Kenapa harus mandi?" "Kan sudah mandi tadi sore," jawab Raja tanpa mau menatap Ratu. Raja sudah menahannya sejak kemarin, ia tak yakin bisa menahannya kali ini. "Untuk menyegarkan diri sebelum ritual," ucap Ratu dengan tatapan malu-malu. "Ritual?" tanya Raja. Ia menoleh ke arah Ratu. Bukannya sedang berhalangan? Hanya flake? Karena kelelahan sepertinya. Jadi, mau mandi tidak? Tanya Ratu sambil tersenyum menggoda. "Oke. Tunggu sebentar." Raja langsung menutup laptopnya dan berlari ke kamar mandi. Ratu berbaring tengkurap di tengah ranjang sambil memainkan ponselnya. Di kamar mandi, Raja tersenyum senang. Mereka akan melakukan ritual malam pertama mereka yang sempat tertunda.
Selesai mandi, Raja keluar hanya memakai handuk. Ia melihat Ratu berbaring dengan gaun yang tersingkap hampir sampai ke pangkal paha. Memperlihatkan pemandangan yang semakin membangkitkan hasratnya. Raja merangkak di atas tubuh tengkurap Ratu. "Sedang apa?" tanya Raja. "Main game," jawab Ratu. "Main real game yuk." Raja memulai aksinya. Tangannya bergerilya dari atas sampai ke bawah. Ratu memejamkan mata, merasakan sentuhan demi sentuhan yang Raja lakukan di punggungnya. Kemudian, Raja membalikkan tubuh Ratu agar menghadapnya. Ketegangan mulai menyusup ke dalam hati mereka. Ratu dan Raja saling pandang dengan senyum bahagia. Raja mengusap rambut istrinya dengan lembut kemudian mengecup kening Ratu. Mereka kemudian berciuman dan tangan Raja mulai beraksi menyentuh bagian-bagian sensitif dari tubuh Ratu. Birahi keduanya mulai naik. Raja mengecup setiap jengkal tubuh istrinya. Hingga Ratu mulai tidak tahan untuk tidak mengeluarkan suara. Suara desahan-desahan halus dari bibir Ratu, membuat Raja makin bersemangat dan ingin segera memulai ritual utama mereka. "Ah, sakit!" gumam Ratu saat Raja mulai berusaha menjebol pintu gua. Ratu meringis pelan saat pertama pintu guanya berhasil dijebol. Setelah beberapa lama, tidak ada lagi suara meringis dari bibirnya. Sampai tengah malam, di kamar Raja hanya terdengar erangan dan desahan. Hingga mereka terkulai lemas di bawah selimut sambil berpelukan tanpa busana. "Terima kasih sayang," ucap Raja sambil mengecup puncak kepala Ratu. "Terima kasih juga, karena kamu sudah sabar menanti sampai malam ini sayang. Aku baru tahu, saat mendesah suaramu begitu menggoda," goda Raja. "Apa sih? Mulai deh. Lebih menggoda desahanku atau goyanganku?" Ucap Ratu sambil naik ke atas tubuh Raja. Ternyata, istriku ini nakal juga. Raja menarik tubuh Ratu hingga tengkurap di dadanya. Mereka kembali beradu bibir dan mengulang percintaan mereka dengan Ratu yang menjadi joki di atas tubuh Raja. Mereka mengulang hingga beberapa kali dan akhirnya tertidur setelah membersihkan diri. Raja terbangun lebih dulu, dia berbaring menyamping sambil menatap wajah cantik Ratu yang masih terlelap. "Sepertinya semalam, kita benar-benar sudah bekerja keras." Raja memeluk tubuh istrinya. Ratu yang masih mengantuk itu, hanya bergerak merubah posisi tidurnya. Ia membalas pelukan Raja dan kembali terlelap. Namun, suara ketukan pintu membuat Ratu terpaksa membuka mata. "Ratu? Apa kalian sudah bangun?" tanya Haruna di depan pintu. Ratu menggeliat. Ia menutup wajahnya saat pandangannya beradu dengan mata Raja. Suaminya itu pun tersenyum geli. "Ratu, Mama dan Papa akan pergi ke swalayan. Sarapan sudah Mama siapkan di dapur," ucap Haruna. "Iya Mah." Ratu menjawab di balik selimut. Setelah tak terdengar suara Haruna, Raja menarik selimut yang menutupi wajah Ratu. "Ah!" Ratu menutup bukit kembarnya dengan kedua tangan. "Semalam, kamu ganas sekali sayang. Kenapa sekarang jadi malu-malu begitu?" "Hahaha," goda Raja. "Kamu nyebelin." Ratu berlari ke kamar mandi tanpa busana. Raja tertawa lebar melihat tingkah istrinya yang begitu menggemaskan. Ratu di kamar mandi juga tersenyum malu dengan tingkah lakunya sendiri. Ratu menyalakan kran shower dan membasuh tubuhnya yang lelah di bawah air hangat yang mengalir dari kran shower. Setelah Ratu keluar dari kamar mandi, giliran Raja yang pergi ke kamar mandi. Ratu memakai baju. Setelah memakai baju, Ratu duduk di depan meja rias dan menganga tak percaya melihat leher dan pundaknya. Banyak sekali tanda kismarnya. Harus ganti baju yang lain. Kalau pakai baju terbuka begini kan malu. Apalagi kalau dilihat Papa dan Mama, gumam Ratu. Ia mencari baju yang berkerah tinggi, hingga ia bisa menutup bekas tanda kepemilikan dari Raja. Kemudian Ratu melanjutkan merias wajah dan bibirnya. Raja menarik koper mereka dan memasukkannya ke bagasi. Ia dan Ratu sudah bersiap untuk pergi ke bandara. Tristan yang akan mengantarkan mereka sebelum ia berangkat ke Ban. "Sudah semua?" tanya Tristan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. "Sudah Pak. Tinggal menunggu Ratu saja," jawab Raja. Di kamar, Ratu sedang berbicara dengan ibu mertuanya. Haruna berpesan agar keduanya berhati-hati di sana. Entah kenapa, ia sedikit khawatir. "Ratu dan Raja akan baik-baik saja Mah. Jangan terlalu khawatir."
Ratu akan pulang secepatnya, ucap Ratu menenangkan ibu mertuanya. Haruna menggandeng Ratu ke teras rumah. Mereka sudah duduk di dalam mobil. Ratu segera menyusul masuk ke mobil, lalu melambaikan tangan kepada ibu mertuanya. Semoga saja tidak ada apa-apa dengan mereka. Lindungi perjalanan mereka, Tuhan. Walaupun Ratu sudah meyakinkannya untuk tidak mencemaskan mereka. Namun, perasaannya sangat tidak enak. Firasatnya mengatakan akan ada sesuatu hal buruk yang menimpa keluarganya. Praan! Syahira memekik saat gelas di atas meja kantin itu terjatuh, pecah, dan pecahan gelas itu menggores kaki. Ia biasa memesan es teh manis saat jam istirahat. Kamu tidak apa-apa, Syah? Tanya Kenandra. Ia berjongkok dan melihat kaki gadis itu berdarah. Kita ke ruang kesehatan. Riz, minta tolong bereskan ya, pinta Ken kepada Aris. Oke, sip. Aris memunguti pecahan gelas itu seorang diri. Jihan terpaku sambil menyentuh dadanya. Perasaan tidak nyaman apa ini? Kenapa rasanya sedikit sesak, seperti ada sesuatu yang akan terjadi? Ia bergumam pelan. Kedua matanya beralih, menatap gelas yang sudah tidak utuh lagi. Ketiga wanita itu merasakan firasat buruk. Secara bersamaan, di tempat berbeda, mereka memanjatkan doa di dalam hati. Berharap semuanya hanya sekedar firasat saja. Ken membalut kaki yang tergores pecahan gelas. Gadis itu terdiam kaku, tidak ada suara yang keluar dari bibir tipisnya. Hal itu membuat Ken bingung. Sebelum jam istirahat, gadis itu baik-baik saja. Lalu, kenapa sekarang melamun? Tanya Ken dalam hati. Selesai membalut luka di kaki Syahira, Ken pamit pergi dari ruang kesehatan. Syahira menatap heran. Dia mau kemana? Tidak berapa lama, ia kembali sambil membawa permen karamel untuk gadis itu. Ini untukmu, ucapnya sambil tersenyum dan mengusap pipi Syahira. Gadis itu tidak merasa menangis, tapi air mata itu tiba-tiba turun, menetes di kedua pipinya. Syahira menjadi semakin cemas. Ada apa ini sebenarnya? Tanya hati Syahira. Hei, kenapa melamun? Sejak tadi, kamu terus melamun. Apa ada masalah di rumah? Tanya Ken penuh perhatian. Syahira menggelengkan kepalanya sambil menarik paksa kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Ia kembali menunduk setelah mengambil permen di tangan Ken. Perasaannya tidak bisa disembunyikan. Semakin keras Syahira mencoba menekan perasaan cemasnya, ia semakin tidak tenang. Ken, bisa minta tolong? Tentu saja. Minta tolong apa, Syah? Aku mau pulang. Tolong bantu aku meminta izin kepada kepala sekolah, jawab Syahira. Kenandra mengangguk. Ia membantu memapah Syahira menuju ruang kepala sekolah. Mereka meminta izin. Syahira meminta izin pulang, sedangkan Kenandra meminta izin untuk mengantar Syahira pulang. Kenandra tidak mendapat izin. Ia disuruh mengantar Syahira sampai gerbang sekolah saja oleh kepala sekolah. Namun, ia tidak bisa mengabaikan gadis itu begitu saja. Ia nekat membawa Syahira pulang menggunakan motornya. Ada apa dengan Syasha sebenarnya? Ken bertanya-tanya dalam hati. Syahira tipe gadis yang ceria dan aktif, tapi sejak pagi ia menjadi pendiam. Gadis itu sering melamun. Tristan menelepon di jam makan siang. Ia mendapat undangan menjadi salah satu bintang tamu di sebuah seminar bisnis keuangan. Pihak panitia acara itu mendadak mengundang Tristan. Terpaksa Tristan pergi tanpa pulang ke rumah terlebih dulu. Ia hanya berpamitan kepada istri dan anaknya lewat telepon. Acara itu diadakan di luar kota. Namun, Tristan memilih membawa sendiri mobilnya tanpa sopir. Dalam keadaan tubuh yang sudah tidak muda lagi, Tristan mengendarai mobilnya sendiri. Terlintas dalam ingatannya tentang semua sikap kasarnya pada Haruna dulu, sebelum mereka akhirnya jatuh cinta dan menikah. Bagaimana Tristan memperlakukan Haruna dengan kasar tanpa berpikir apakah wanita itu akan sakit hati atau tidak. Jalanan yang sedikit sepi itu membuat Tristan memacu mobilnya dengan cepat. Bruk! Mobil Tristan menabrak pembatas jalan dan akhirnya mobil itu terbalik. Dengan keadaan terjepit di dalam mobil, ia mengambil ponsel, dan menekan tombol panggil. Tristan tidak tahu nomor siapa yang ditekan. Tangan yang berlumuran darah itu membuat layar ponselnya buram. Setelah menekan tombol panggil, ia terkulai tidak sadarkan diri.
Siapa yang menelpon tengah malam begini? Haruna meraba nakas dan mengambil ponselnya. Ia mengucek matanya agar ia bisa melihat dengan jelas siapa yang menelpon. Ia melihat nomor Tristan yang memanggilnya. "Papa? Ada apa?" Haruna bertanya-tanya sendiri. Ia menggeser tombol terima dan tidak mendengar suara apapun. "Halo, Pak." Haruna menyapa Tristan, tetapi tetap tidak terdengar apapun. Haruna berpikir suaminya itu sedang mempermainkannya. Ia pun menutup sambungan telepon. Namun, entah mengapa hati Haruna begitu cemas, dadanya terasa sakit tiba-tiba. "Ada apa dengannya? Kenapa aku tiba-tiba merasa cemas?" "Tidak biasanya," gumam Haruna. Untuk memastikan dugaannya, Haruna menelpon balik nomor Tristan, tetapi tidak ada jawaban. Haruna menjadi benar-benar cemas. Ia menelepon asisten Tristan di Ban. Menurut asistennya, Tristan pergi ke kota Kediri. Saat memberitahu Haruna tentang kepergiannya keluar kota, Tristan tidak menyebutkan nama kotanya. Haruna segera bangun, mencuci wajahnya lalu mengganti baju. Ia mengambil kunci mobilnya dan melangkah keluar dari kamar. Di ruang keluarga, Haruna berpapasan dengan Syahera yang hendak mengambil air minum ke dapur. "Mama, mau kemana? Ini sudah dini hari, mau pergi kemana?" Syahera memandang wajah Haruna yang terlihat cemas dan gugup. Itu. "Mah, Mama mau menjemput Papa," jawab Haruna dengan suara terbata-bata. "Papa? Kenapa harus dijemput? Bukannya Papa sedang seminar?" "Itu sudah biasa. Kenapa Mama harus cemas begitu?" Syahera tersenyum melihat betapa ibunya yang seolah tidak sanggup berjauhan dengan ayahnya. "Iya, maksud Mama mau menyusul Papa ke sana." Haruna segera berlari menuju garasi dan keluar dengan mobilnya. Haruna menghidupkan GPS mobilnya yang tersambung dengan GPS mobil milik Tristan. Ini daerah kota Tegal. Kenapa mobilnya berhenti dan tidak bergerak maju? Ini terlihat diam di tempat. Haruna tidak hentinya menoleh ke arah GPS di mobilnya. Melihat mobil Tristan masih saja diam di tempat. Ia semakin yakin sekarang bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Tristan. Haruna memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Meskipun ia melaju dengan kecepatan tinggi, ia berusaha untuk tetap berhati-hati. Ia harus bertemu suaminya. Jika terjadi sesuatu dengan dirinya, maka ia tidak akan bisa bertemu Tristan. Sementara di rumah Christian, kakaknya juga merasa tidak enak hati. Tiba-tiba ia memikirkan Tristan. "Kenapa tiba-tiba aku memikirkan Tristan?" gumam Christian. "Kamu masih belum tidur, Pak?" tanya Yuka yang masuk ke kamar setelah mengambil air minum. "Baru mau tidur," jawab Christian sambil menarik selimut. "Tidur atau aku bawakan obat tidur dan kupaksa kamu supaya minum?" Yuka mengancam Christian. Iya, bawel. "Kali ini aku akan tidur, sungguh," ucap Christian. Christian berbalik dan memeluk istrinya. Ia ingin tidur, tetapi sangat sulit sekali. Christian memaksakan diri agar bisa tidur. Ia memejamkan mata dengan rapat dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Pagi hari, Haruna sudah menemukan lokasi mobil Tristan. Ia sangat terkejut melihat keadaan mobil yang terbalik di tepi jalan. Haruna segera mematikan mesin mobil dan berlari menghampiri mobil Tristan. Haruna bertanya kepada warga di sekitar tempat kejadian. Mereka rata-rata menjawab tidak tahu. Sepertinya, kecelakaan itu terjadi dini hari saat Haruna menerima telepon dari Tristan. Haruna melihat bercak darah di kaca mobil yang hancur. Seketika itu terjatuh dan menangis. Kenapa hal itu harus terjadi kepada suaminya? Haruna sungguh tidak menyangka. Ia melihat ponsel yang terjepit di dekat jok. Ponsel itu tersembunyi setelah terjatuh dari tangan Tristan. Sudah ada garis polisi di sana, sepertinya mereka sudah mengetahui kecelakaan itu. Namun, Haruna kebingungan untuk mencari kemana mereka membawa Tristan pergi. Ia mencoba menelusuri di internet, mencari rumah sakit yang paling dekat dengan lokasi kejadian. Setelah menemukannya, Haruna segera pergi ke sana.